Sayang, kamu bilang aja sama Mas, kamu apa? Pasti Mas bakal penuhin kok. Beneran kamu mau kasih apa yang aku minta? Oh, iya dong, masa Bu? Aku janji pasti bakal beliin kamu apapun yang kamu minta. Makasih sayang. Iya sayang. Sayang, Ya? kamu kayaknya pulang sekarang aja ya. Aku takutnya nanti istri aku pulang. Ya sayang, aku kan masih kangen banget tahu sama kamu. Aku tuh ya mau berduaan terus kayak gini sama kamu. Kalau bisa jangan lepas-lepas. Iya kan lain kali kan bisa sayang. Ya, kamu sekarang aja dulu. Sebenarnya aku nggak mau pulang. Udah, sekarang lain waktu nanti kita bisa kayak gini lagi. Oke. Ya udah sayang. Ya. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Iya. Udah sayang. Udah. Fit. Fit, kamu kok sakit nggak bilang sih? Iya mbak, kalau sakit harusnya bilang. Pantes aja tadi kamu pas lagi ngepel ketiduran sambil berdiri. Fit, apa kamu udah jual kalung pemberian dari saya? Kalungnya diambil sama suami saya, Bu. Tadi pagi saya datang terlambat karena suami saya nyuruh saya kerja yang berat. Bahkan dia buka laundryan di rumah kami. Dan dia ambil kalung saya. Katanya buat modal. Azim, Fit, apa boleh biar saya bicara sama suami kamu ya? Jangan, Bu. Suami saya nggak suka kalau ada orang lain yang ikut campur dalam rumah tangga kami. Ya udah, tapi kamu janji kalau ada apa-apa kamu harus bilang sama saya ya. Iya, Bu. Makasih. Ya udah, sekarang kamu minum obat dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kan udah sore. Cuciannya belum kering juga. Mas Santo kenapa nggak angkatin sih? Gimana Mbak? Cucian saya sudah selesai? Gimana sih? Sampai sore ini juga? Cucian saya belum selesai juga. Maaf, Bu. Kalau nggak bisa buka laundry, jangan buka dong. Kalau gini kan saya merasa dirugikan. Bu, maafkan kami. Ini ada apaan sih kok pada ribut-ribut sih? Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya malam ini juga cucian saya harus selesai. Kalau nggak, saya minta ganti 10 kali lipat sesuai yang ada di brosur. Udah ibu, pokoknya tenang aja. Ntar malam pasti bakalan selesai kok. Kita anterin ke rumah. Awas ya, kalau nggak kelar juga. Fitri, kamu kelarin baju ibu itu, ya? Atau enggak, kalau kamu nggak ikutin perintahku, aku hajar kamu. Mas, kamu kenapa nggak angkatin jemurannya tadi? Apa? Kamu nyuruh aku buat ngejagain baju ini sampai kering. Ini kan tugas kamu. Ya kamu urus sendiri dong. Tapi Mas, aku kan udah capek kerja seharian. Sekali lagi kamu ngebantah aku. Bukan cuma aku bakal ngejajalin mulut kamu pakai cabai, ya. Tapi aku bakalan siksa kamu sampai kamu nggak bisa ngomong. Dengar kamu? Dengar nggak? Ini rambut siapa? Kok wangi parfum sih? Aku kan nggak pernah pakai parfum. Mas, Mas ini rambut siapa?
Maksud kamu apa nanya kayak begitu? Ya jelas-jelas itu kan rambut kamu. Rambut kamu kan panjang. Kok kamu kayaknya nanya aku tuh kayak curigaan banget sih? Enggak gitu Mas, aku cuma... Aku cabut rambut kamu. Lihat. Sama kan? Lihat. Sama kan ini rambut kamu kan? Ya. Dengar ya, aku ini tiap hari kerja buat tambahan untuk keluarga kita. Kalau aku mau nakal, ngapain aku berperempuan lain di rumah ini? Mendingan aku check-in di hotel kayak di tempat lain. Paham? Kamu tuh bikin aku kesel aja setiap hari. Dasar kita nggak ada. Nggak ada untungnya aku punya istri kayak kamu. Bisa cepat nggak ngerjainnya? Soalnya ada baju yang saya segera pakai. Ibu pokoknya tenang aja. Pokoknya nanti sore nih pasti bakalan kelar. Ibu tinggal nomor handphone ibu aja. Kalau udah kelar nanti saya bakal hubungin ibu ya. Ya. Nih saya hitung dulu Bu ya. Berapa semuanya ya? Ini 20 kg. Totalnya 150.000 aja Bu. Oh iya. Oh iya, ini uangnya. Makasih ya, Dek. Ya, sama-sama Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Banget buat nyari duit. Ada apa Mas? Mau kemana kamu? Mas, aku udah buru-buru Mas, aku telat. Nih, bawa nih. Loh, itu apa Mas? Ya ini baju lah. Ini baju kotor semua. Bos kamu kan punya mesin cuci, ya kan? Nah, mending semua ini kamu cuci di sana. Sekalian buat ringanin kerjaan kamu juga, nyuci laundry yang lain. Gak bisa Mas, aku gak enak sama Bu Widya. Nanti aja sehabis aku kerja, aku akan selesaikan ini semua ya. Fitri, aku ini pengen ngeringanin kerjaan kamu, biar nyuci kamu juga cepet. Maaf Mas, aku gak bisa. Dasar kamu istri durhaka ya. Berani kamu ngebantah suami kamu ya? Hah? Berani kamu? Iya, aku akan bawa semuanya. Gitu dong, dari tadi kayak kamu nurutin apa kata aku. Makanya, turutin denger ngomongan aku. Aku pasti gak bakalan kasar sama kamu. Bikin ribet aja jadi orang. Cepet nih angkut nih, baju-bajunya. Ya Allah, aku harus gimana? Aku gak mungkin bawa cucian orang lain ke rumah Bu Widya. Aku gak enak sama Bu Widya. Mbak gimana sih jalannya? Lihat-lihat dong. Kalau Mbak kayak gini, Mbak bisa bikin orang celaka. Saya nggak mau tahu. Pokoknya Mbak harus ganti rugi. Loh, ganti rugi? Kan Bapak yang hampir nabrak saya. Alah Mbak, Mbak nggak usah pura-pura kena tabrak. Hah? Nggak pura-pura kena tabrak, nggak mau ganti rugi. Udahlah. Sabar, Fit. Kamu harus sabar. Ya Allah, Fit, kamu kenapa? Gak apa-apa, Bu. Cuma tadi di jalan saya hampir ketabrak motor. Astagfirullahaladzim, Fit. Beneran, kamu gak apa-apa? Bener, Bu, gak apa-apa kok. Itu apa, Fit? Maaf, Bu. Tadi suami saya paksa saya bawa semua cucian kotor ini dan cuci di rumah Ibu. Nanti saya numpang cuci di kamar mandi aja ya, Bu. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Saya jadi bawa kerjaan lain ke sini. Gak apa-apa. Udah nanti kamu cuci pakai mesin cuci aja ya. Supaya cepet, jadi tenaga kamu juga gak kebuang. Ya? Beneran, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Kalau saya kerja di tempat lain, mungkin saya udah dipecat sama majikan saya, Bu. Udah ada aja sih kamu, Fit. Saya tuh udah nganggap kamu seperti keluarga. Ya udah, saya keluar dulu ya. Iya, Bu. Masya Allah, Bu Widya baik banget. Aku sampai diperbolehkan pakai mesin cuci ini untuk mencuci baju orang lain. Nah,
Ini udah jadi semua. Wah, bagus banget. Untung ada Mbak Fitri, jadi aku kebantu deh. Makasih ya Mbak. Aduh, Kenapa, Fit? Mbak Fitri kenapa? Aku meluknya kekencangan ya? Enggak Nun, bukan gitu. Tapi punggung saya emang lagi sakit banget. Astagfirullahaladzim. Punggung kamu kenapa sampai kayak gitu sih? Kamu dipukulin ya sama suami kamu? Hampir tiap malam saya dipukulin sama suami saya, Bu. Tapi mungkin itu juga salah saya. Karena saya nggak nurut sama suami. Enggak, Fit. Saya nggak terima kamu dipukulin kayak gini. Kamu tahu nggak, KDRT itu tindakan kejahatan serius loh, Fit. Udah, saya akan bantu kamu untuk lapor polisi. Bu, jangan, Bu. Jangan, saya mohon jangan. Tapi Fit, mau sampai kapan kamu kayak gini? Kamu mau tiap hari badan kamu lebam-lebam? Bukan begitu, Bu. Mas Hanto itu mengancam saya. Dia bilang dia akan menyiksa keluarga saya kalau saya berani melawan dia. Malang banget nasib kamu, Fitri. Assalamualaikum. Mas, ini cuciannya udah beres semua. Bagus kamu ya. Kamu telat. Kenapa kamu telat? Hah? Kamu sengaja ya? Sengaja pengen bikin malu aku depan pelanggan aku sendiri? Enggak, Mas. Aku tadi ada kerjaan yang belum selesai, jadi aku harus selesaiin sebelum pulang. Bohong! Bohong! Aku gak percaya dengan omongan kamu. Kamu pikir aku bodoh? Hah? Bohong sama aku. Hah? Dasar guna! Ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Rasanya hati ini perih, ya Allah. Hamba rasanya gak kuat menghadapi cobaan yang kau berikan. Mas, aku harus berangkat lebih awal, Mas. Ya udah, sekalian kamu bawa cucian ini. Kamu cuci di rumah majikan kamu biar cepat selesai. Maaf, Mas, sepertinya nggak bisa. Soalnya Bu Widya langsung nyuruh aku buat ke pasar. Ya udah kalau gitu. Aku ikut. Loh, kenapa Mas harus ikut? Loh, kamu ngapain ngelarang aku? Aku ini kan suami kamu. Lagian aku juga cuma pengen ke pasar, gue pengen beli kebutuhan rumah. Ya udah, ayo keluar. Iya, Mas. Bang, tolong bungkusin semuanya ikan. Iya bang. Ya. Mas, kamu nggak salah. Belanjaan kamu kan udah banyak. Lagian uang aku nggak akan cukup, Mas, buat bayar itu. Aduh, makanya kamu tuh kalau punya otak dipakai dong. Bodoh banget sih kamu. Pakai uang majikan kamu dulu. Nggak bakal ketahuan. Aku yang tanggung jawab. Tapi Mas... Udah, nggak usah bantah kamu. Mana Mas? Berapa semuanya, Bang? 50.000 bang. Bayar. Makasih ya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dari pasar ya, Fit? Udah, Bu. Ini uang kembaliannya, Bu. Makasih ya. Kamu nggak salah, Fit. Kok kembaliannya cuma segini? Ampun, Bu. Maafin saya, Bu. Suami saya tadi ikut ke pasar dan dia paksa saya buat pakai uang belanja dari Ibu. Ibu potong aja gaji saya, Bu, buat ganti uang Ibu yang saya pakai. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Sayang, bawa apa banyak banget? Ya ampun sayang, kamu kapan datang? Hah? Ini aku bawain oleh-oleh buat kamu. Oh ya sayang,
Kamu jangan belinya sembako aja dong. Aku kan Kayak ada suara perempuan rumah Kalau itu kamu nggak usah khawatir, udah aku sediain kok. Ah. Buat kamu. Tuh, cukup kan? Astagfirullahaladzim. Ini sih nggak bisa dibiarin. Harus cepet-cepet lapor Pak RT. Panto! Keluar, Panto! Ada apa itu, Mas? Ada ribut-ribut sih? Udah kamu jangan berisik. Gawat nih. Kok pada kesini semua sih warga? Pak, kita tunggu aja, Pak. Ayo, cepat. Satu, dua. Weh, mana? Pak. Pak, pelan-pelan. Udah diam. Sabar, Pak. Tenang. Pak, kalau nggak bersalah tenang, Panto. Panto, siapa wanita ini? Panto berbuat asusila ya? Sabar dulu, Pak. Bapak jangan salah kaprah kayak begini. Perempuan ini namanya Mita. Dia ini sepupunya Fitri dari kampung, Pak. Dia juga ngebantu bisnis laundry saya. Gak banyak alasan, Panto. Ada apa ini? Kok rame-rame? Bilang sama mereka kalau Mita itu adalah sepupu kamu dari kampung. Kalau enggak, aku nggak akan segan-segan untuk kamu sama ibu kamu. Bilang, cepet. Bu Fitri, apa benar wanita ini sepupu ibu dari kampung? Iya, Pak. Mita ini sepupu saya dari kamu. Jadi ini sepupu ibu. Baiklah kalau begitu, Bu. Saya cuma berpesan, Panto dilarang berduaan dengan wanita lain selama Fitri tidak ada di rumah. Ya, Pak, saya ngerti. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak RT. Mas, kalau gitu aku pamit pulang ya. Ya, hati-hati ya. Iya, sayang. Jadi benar Mas kecurigaan aku selama ini.